Ya, Bribka Seladi sudah menyambi sebagai seorang pengepul sampah itu sebenarnya sudah lama sekali, namun memang baru minggu lalu kira-kira itu sosial media itu sangat heboh dengan foto-foto dari Bribka Seladi dan juga aksinya ini. Nah, karena penasaran maka itu kami hadirkan sosoknya langsung pagi ini di IMS. Selamat pagi Bribka Seladi atau Pak Seladi, selamat datang di IMS. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Seladi. Dan di sebelahnya juga sudah ada AKBP Deki Hendarsono selaku Kapolres Malang Kota. Selamat pagi Pak Deki. Selamat pagi. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak. Saya langsung ke Pak Seladi dulu. Memang tadi kan sudah dijelaskan secara singkat begitu ya, bahwa Pak Seladi ini memang menyambi sebagai seorang pengepul sampah itu sejak 2004. Itu karena untuk memenuhi kebutuhan dari keluarga. Kalau boleh tahu, kami tidak perlu spesifik angkanya. Memang selama ini gaji yang Anda terima itu di kisaran berapa sampai akhirnya Anda harus menyambi? Ya, kalau gajian cukup untuk keluarga, namun dengan adanya nyambi itu untuk tambahan dalam arti sampingan. Sampingan itu alhamdulillah ya bisa untuk sehari-harinya, bisa mendukung untuk kebutuhan keluarga saya. Jadi kalau yang gajian bulanan dari pemerintah, dari negara, alhamdulillah cukup. Tapi yang jelas tiap hari kadang-kadang untuk butuh sedikit untuk belanja apa daripada ngambil gajiannya, lebih baik gajiannya ditabung, kemudian cari tambahan dari pemulung itu tadi. Memang ya, kebutuhan apa Pak Seladi? Maksudnya ya, yang apa tidak tertutupi selama ini? Untuk tiap hari kan mungkin untuk istilahnya beli-beli garam atau cabai misalnya gitu ya. Jadi saya ambilkan dari itu. Jadi sebetulnya yang nggak cukup juga dong Pak Seladi. Kalau misalnya kebutuhan dasar makanan saja harus sambil nyambi gitu. Ya memang apa, saya kan inginnya seperti itu, mohon maaf ya. Jadi memang kebutuhan, tapi kebutuhan itu kan nggak begitu betul-betul kurang dah. Saya meliriknya itu kan rezeki kok dibuang-buang, itu rezeki halal, rezeki barokah, nggak merugikan masyarakat, ya, kemudian nggak korupsi, ya, bukan nggak munafik, nggak mau rezeki, ndak kesananya ndak. Yang jelas saya inginnya seperti itu, karena sesuai keinginan saya daripada dibuang-buang ini lebih baik saya kumpulkan untuk tambahan, ya, mungkin kebutuhan di sehari-hari. Sekolah anak juga katanya? Ya alhamdulillah sekolah anak saya sampai yang pertama itu D3 karena mau S1 ya belum cukup mungkin biaya yang jelas ini. D3 aja, yang satunya juga D2 dari UM itu juga sudah selesai, sekarang inginnya meneruskan sebagai polisi ya, bapaknya seperti ini, insya Allah mudah-mudahan mohon doa restu. Saya ini mengucapkan terima kasih dulu kepada Bapak Kapolri, Bapak Kapolda Jawa Timur, Bapak Diki, komandan saya, Kapolresta Malang, kemudian Pak David selalu memberi support kepada saya, jadi memberi support kepada anak saya, alhamdulillah. Anak saya mudah-mudahan apa yang saya bimbing selama ini jadilah nanti contoh kepada masyarakat keseluruhan, mungkin mohon maaf bisa diambil hikmahnya dari bapaknya. Baik, Pak Seladi ini kan sudah bekerja sebagai polisi selama 16 tahun, betul ya Pak ya? Bekerja di unit administrasi Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Kota Malang, ini memberikan pelayanan pemberian SIM, betul Pak? Ya. Nah, biasanya yang gini ya, faktanya ini merupakan apa ya? Fakta yang semua orang juga sudah tahu gitu loh. Kadang-kadang kalau misalnya mau mendapatkan SIM cepat ya ada aturan tertentunya gitu. Kalau misalnya mau lama ya silahkan ikuti aturan yang ada. Apa yang membuat Anda, apa sumber kekuatan Anda sehingga Anda selama 16 tahun ini bisa menghadapi godaan yang mungkin sebagian dari teman Anda itu tidak bisa handle gitu loh Pak? Jadi gini, saya terutama ya terima kasih juga ya, mau nambah, memang itu tugas saya sesuai dengan ketentuan yang ada dari Bapak Kapolri sampai Pak Kapolda, dari Bapak Disiki yang Kapolri saya yang setiap hari mengawasi.
kemudian Pak Kasat Lantas juga yang terus mengikuti. Yang saya jalankan apa aturan yang ada, yang sudah digariskan yang ada. Tapi sebagian jadi kan dengan ada yang adanya itu saya jalani dengan ikhlas. Sebetulnya dengan ikhlas ini kalau dinikmati betul-betul nikmat. Karena apa? Bisa membantu seseorang tanpa mengeluarkan biaya. Karena biaya SIM itu adalah cuma 120, itu yang baru, kalau perpanjangan cuma 80, itu roda 4 atau SIM A. Namun kalau orang itu minta bantuan saya, bukanlah saya gak mau rezeki, enggak, ya. Kemudian saya mau lekat, bukan. Pak Sladi orang bersih, enggak. Saya enggak, manusia enggak mungkin, enggak ada salah. Enggak ada apa itu keinginan ke sana. Tapi alhamdulillah berkat didikan orang tua saya yang di desa misalnya. Ojo njukuk barang sih enggak bener, katanya demikian. Ya. Jadi yang jelas saya walaupun dikasih siapa aja, saya nggak mau kalau ada hubungnya SIM. Sesuai perintah dari Pak Diki, jadi jangan memungut apa saja. Kita kan pelayanan, mengayomi, melayani, membantu masyarakat. Baik. Gitu loh. Pesan dari orang tua Anda itu Anda terima dan Anda ingat ketika umur berapa, Pak? Ya mulai sejak kecil, karena orang tua saya kan orang tua desa ya di sana. Istilahnya apa? Kalau ibu, kalau di kota ibu ya, kalau di desa mbok ya, mboke. Ya, mboke yang bilang nggak boleh gitu ya. ojo njukuk barang. Nah gitu ya. Yang bukan miliknya. Ojo pek binek barangi liyan. Ojo njewit wong lek gak krasa dijewit loro ya. Misalnya awakmu krasa dijewit loro ya ojo njewit wong. Iya. Itu artinya penjabarnya luas. Ya. Jangan ngambil punyaan orang kalau bukan haknya. Ya, memberi contoh kepada orang lain misalnya seperti itu. Sudah merendah hati. Jangan neko-neko, rezeki yang bagi yang Maha Kuasa. Iya. Gitu loh. Luar biasa Pak Sladi ini. Gitu. Pak Deki, bagaimana Anda melihat sosok dari Pak Sladi selaku pimpinannya selama ini? Selaku pimpinan di Polres Malang Kota, saya melihat bahwa anggota saya ini mempunyai jiwa yang tingkat kesederhanaannya tinggi, mental yang bagus, artinya dia tidak malu, tidak gengsi ya ini yang perlu dicontoh oleh yang lain, kerja keras. Dan kemudian saya selalu tekankan, bahkan sudah saya jadikan doktrin ketika saya pertama masuk itu, bekerja dengan ikhlas, selalu tersenyum, tidak tegang tapi bertanggung jawab, melayani masyarakat dan menjadi contoh di masyarakat. Itu sudah saya pasang di Polres Malang Kota. Sudah dipasang sejak saya masuk. Oke. Sejak saya masuk sudah saya dan dia sudah melaksanakan itu semua. Oke, baik. Nah Pak Deki, ini kan apa yang terjadi, maksudnya ketika kisah Pak Sladi ini muncul di publik lebih luas lagi begitu kan. Kemudian kan muncul satu isu gitu, bahwa gaji polisi itu memang mungkin nggak cukup kali ya. Bahkan kemarin juga Pak Agus Raharjo, Ketua KPK itu sempat mengungkapkan juga kepada media bahwa ada perbedaan besar antara polisi yang bekerja sebagai penyidik di KPK dan juga polisi yang seperti Pak Sladi ini gitu. Nah kemudian ke depannya ada rencana seperti apa? Mungkin untuk memperbaiki situasi penggajian ini Pak. Kalau saya masih jadi Kapolres, saya hanya bisa mengatakan amin. Amin aja gitu, nerimo aja gitu Pak. Ya kalau seandainya dinaikkan bersyukur, kalau belum kan. Tapi butuh nggak sih Pak sebetulnya? Kenapa? Butuh nggak sih Pak? Relatif. Relatif maksudnya? Artinya kalau kita bisa bersyukur dan kita bisa mengendalikan pengeluaran, gaya hidup saya kira bisa. Bisa sebetulnya bisa. Pak. Jadi bisa ini. Iya betul. Bisa. Jadi oke, mungkin ada nggak pesan Pak, mungkin dari Pak Sladi dan juga Pak Deki gitu. Kan sebagian dari teman-teman polisi itu mungkin tidak seperti Pak Sladi, tidak seperti Pak Deki gitu. Bagaimana bisa menyeragamkan sikap yang sangat baik di kepolisian ini agar itu bisa dirasakan oleh seluruh anggota kepolisian? Ada pesan Pak Sladi? Jadi pesan saya ya
marilah kita harus kita ini semuanya teman-teman saudara saya kan semuanya pasti mempunyai pikiran atau hati yang mulia, harus sabar, tawakal, berdoa dan usaha. Ya, kita harus sabar menghadapi apa saja, tuntutan apa saja kita harus sabar. Godaan apa saja? Godaan apa saja harus kita sabar. Tawakal juga sama seperti itu. Tawakal juga, misalnya saya menghadapi seperti itu, situasi seperti itu. Saya sebagai polisi, ya kita harus hadapi dengan tenang. Tantangan terberat yang Bapak pernah alami selama 16 tahun menjadi polisi, godaan terberat yang pernah Anda alami? Ya selama ini banyak sekali. Saya dulu sudah pernah ada di Samsat bagian BWKB, pernah. Itu 2085 ya. 85 sampai 98 pernah. Ya tetap seperti ini. Godaannya apa yang pernah Anda alami? Ya, ada orang mutasi, misalnya Pak titip mutasi, itu godaannya masalah ekonomi aja. Di SIM juga sama. Kalau di BWKB orang mohon bantuan Pak untuk kecepatannya Pak. Ngasih misalnya dikasih uang, mohon maaf, ini godaan yang luar biasa. Semua manusia pasti godanya itu. Masalah uang, mohon maaf ya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Di SIM juga sama. Alhamdulillah sampai saat ini saya belum pernah orang ngurus SIM praktek roda 4 membayar ke saya. Jangan pernah Pak, jangan belum pernah. Yang jelas saya mohon maaf bukanlah seperti tadi ya. Jadi kalau memang orangnya ngurus ke saya misalnya minta bantuan, saya tolak. Mohon bantuannya Pak, saya tunjukkan, saya arahkan sesuai perintah dari Bapak Diki dan Bapak Kasat David. Ya. Ini caranya ujian, teori lulus, praktek lulus, baru 120. Mungkin sampai saya bantu, ya karena sudah bagus, kesalahan sedikit saya bantu, tidak ada biaya sama sekali. Jangan ngasih uang, apa saja. Ada juga yang ngotot ke saya, ngasih uang, daripada sampean kasihkan saya, silakan kasihkan anak yatim, masukkan masjid, fakir miskin, ya. Jadi saya arahkan ke sana. Baik. Ya. Nah kan Pak Seladi ini tahun depan pensiun ya Pak? Ya. Udah gitu rencana ke depannya seperti apa? Rencana ke depannya mudah-mudahan ya anak saya mengganti saya supaya bisa menolong sesamanya. Mungkin yang dibutuhkan anak saya bisa kerja seperti saya, mengabdi kepada negara dan bangsa yang baik, bisa untuk suri teladan. Iya, ini singkat saja Pak, kan anak Bapak itu udah daftar 2 kali terus gagal gitu kan. Kalau misalnya nih tiba-tiba, misalnya gitu ya Pak Kapolri, ya wes anakmu wes masa jadi polisi aja gitu. Itu dianggap sebagai apresiasi yang bisa diterima atau apresiasi yang mungkin wah gara-gara ini jadinya anak saya masuk. Alhamdulillah. Anda terima atau tidak? Itu rezeki dari Yang Maha Kuasa. Jadi saya terima. Memang yang saya harapkan anak saya satu-satunya laki-laki itu ya. Ya, itu supaya betul-betul membantu. Mungkin sudah jadi atau sudah jadi polisi, membantu masyarakat yang mungkin mempunyai masalah bisa dibantu. Mungkin orang susah, istilahnya gitu. Orang susah membantu orang susah seperti ayahnya ya. Oke, baik, terima kasih banyak Pak Seladi dan juga Pak Deki sudah hadir di sini. Semoga semangat ini semakin menyebar sehingga ini menjadi teladan yang tentunya menjadi perbaikan bagi semua begitu, tidak hanya bagi aparat, tentunya bagi masyarakat yang memang berdekatan dan memiliki hubungan yang baik dan semakin baik dengan masyarakat. Nah,